Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema minggu ini, sepakat mendatangkan berkat. Matius 18 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab, di mana dua atau tiga orang berhimpun dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, banyak orang berpikir untuk menggerakkan tangan Tuhan, kita membutuhkan demonstrasi iman yang hingar-bingar dari banyak orang. Demikian pula, banyak orang percaya tidak menyadari bahwa orang yang paling dapat bersepakat di dunia ini semestinya suami dan istri. Sebab Tuhan memanggil suami dan istri untuk menjadi satu daging, satu jiwa, dan satu roh. Bayangkan, jika dua orang, terlebih lagi suami dan istri sepakat berdoa bersama dengan visi dan iman yang sama, impact-nya akan sangat besar, baik dalam keluarganya, jemaat, dan pelayanan. Belum lagi impact dalam studi, ekonomi, karir, bisnis, dan masa depan, yang pasti Tuhan Yesus akan kita agungkan dan muliakan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita kaji lebih dalam teks kita ini. Matius 18 ayat 19 dan 20. 1. Definisi sepakat atau kesepakatan. Kata sepakat dan kesepakatan dalam teks bahasa Yunani menggunakan kata symphoneo atau symphoneo dari akar kata simfoni. Ini bukan sekedar setuju di mulut, tetapi sebuah keselarasan jiwa yang menghasilkan melodi indah di telinga Tuhan. Sepakat harus mencakup satu visi, satu iman, satu hati, sepakat dalam doa bersama. 2. Mengapa kesepakatan dapat mendatangkan berkat? Ada kehadiran Tuhan. Ayat 20. Tuhan berkenan adanya kesatuan hati anak-anaknya. Prinsip pelipat gandaan, saat dua atau tiga orang bersepakat, seperti firman Tuhan dalam Ulangan 32 ayat 30. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar 1.000 orang, dan dua orang dapat membuat lari 10.000 orang? Ada jaminan dari Tuhan sendiri. Ketika dua orang sepakat, mereka sedang menyelaraskan iman dan doa mereka dengan kehendak-Nya. Dan iblis gentar, gemetar ketika dua anak Tuhan bersepakat dalam doa bersama. 3. Syarat kesepakatan yang mendatangkan berkat. Kesepakatan dalam doa membutuhkan iman yang tidak meragukan Allah dan hati yang bersih. Membereskan konflik terlebih dahulu sebelum sepakat memohon berkat. Istri harus menaati suami, suami harus menghormati istri agar doa tidak terhalang. 1 Petrus 3 ayat 6 dan 7. 4. Hambatan dalam membangun kesepakatan. Egoisme, akar kepahitan, ketidakjujuran, tidak adanya pengampunan, mengungkit-ungkit dosa masa lalu yang Tuhan sudah ampuni. Ingat, dosa menghalangi doa. Dan strategi iblis untuk memecah belah umat Tuhan dengan cara mengembangkan sikap untuk saling tidak percaya. Untuk mengatasi hambatan ini,
Kita harus introspeksi dan mengakui dosa seandainya ada dan minta ampun kepadanya. 1 Yohanes 1 ayat 9. 5. Jaminan atas kesepakatan. Dalam ayat ini, Yesus tidak menggunakan kata mudah-mudahan atau semoga, tetapi Ia memberi jaminan mutlak akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Mengapa kita dapat memegang jaminan ini? Otoritas janji Yesus sendiri. Ia adalah Tuhan, sehingga firman-Nya ya dan amin. Dia menjaminkan nama dan reputasinya sendiri di atas kesepakatan doa kita. Ketika ada simfoni dan harmoni dalam kesepakatan, Bapa akan mengabulkan doa kita. Aplikasi praktis bagi kita. Dalam keluarga, suami istri yang sepakat dalam doa mendatangkan berkat. Dalam pelayanan yang akan mencapai tujuan kalau ada kesepakatan dalam tim. Dalam pergumulan, saudara dapat mencari sahabat doa untuk saling menopang dan bersepakat bersama. Pelajaran rohani untuk kita. Kesepakatan adalah magnet bagi berkat. Jangan beri kesempatan pada iblis yang akan memecah belah hubungan saudara dengan pasangan ataupun rekan. Iblis mengetahui bahwa di dalam kesepakatan ada kuasa Tuhan yang tak dapat ia hentikan atau unstoppable. Biarlah kesaksian suami istri ini akan melengkapi renungan kita dan menolong kita untuk dapat sepakat dalam doa yang mendatangkan berkat. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bulan November 2025, suami istri yang sudah kami anggap seperti keluarga sendiri berkunjung ke rumah. Mereka bercerita akan merintis pekerjaan baru di luar kota. Saya bertanya, apa alasanmu memilih bekerja di luar Jakarta? Dari segi usia, kalian tidak muda lagi untuk merintis pekerjaan yang baru. Semestinya kalian tinggal menikmati hidup tanpa memikirkan masalah-masalah ekonomi lagi. Income kalian juga cukup untuk hidup nyaman di Jakarta. Mas Didi kan tahu, kami ini orang yang tidak pernah bisa berdiam diri. Kami suka tantangan, Mas. Di Jakarta, hidup sepertinya sudah monoton saja. Tidak ada dinamikanya. Ini ada peluang, jadi kami siap berkembang bersama Tuhan di kota yang lain, jawabnya. Setelah cukup lama bercakap-cakap, kami mendoakannya dan berpesan agar tetap mengembangkan relasi dengan Tuhan dan tetap berdoa bersama dan sepakat dalam segala perkara. Awal Februari lalu, mereka sudah berada di luar kota Jabodetabek. Jumat malam, tanggal 3 April lalu, pukul 10 malam, seusai saya Zoom dengan beberapa rekan pendeta, ada telepon yang masuk ke ponsel saya dari mereka. Mas Didi, kami baru saja beroleh jawaban doa yang spesifik dari Tuhan. 2 minggu ini kami berdua sepakat dalam doa untuk meminta berkat khusus dari Bapak kita. Sebab kami sangat membutuhkannya, katanya dengan nada gembira, yang membuat kami bersuka cita, yakni jawaban Tuhan yang sangat spesifik, sambungnya. Begini Mas Didi, kami berdua sedang bergumul untuk mengembangkan usaha tertentu di sini, dan kami membutuhkan tambahan modal 100 juta rupiah. Ia jeda sebentar sambil menghela napas agak panjang. Awal Maret lalu, kami menelpon Mas Didi dan Mbak Tio untuk mendoakan rencana kami meminjam ke bank. Setelah mendoakan, Mas Didi menasihati, nggak perlu meminjam ke bank, tetapi andalkan Tuhan saja. Dan akhirnya kami taat. Apalagi Mas Didi mengatakan bahwa dia memiliki 1001 macam cara untuk memenuhi kebutuhan usaha kami. Lanjutnya, hari ini, jawaban Tuhan tiba begitu cepat dan di luar nalar sehat kami. Ada seorang sahabat kami, tanpa tahu menau pergumulan usaha saya, menelepon dan menyampaikan bahwa ia digerakkan Tuhan untuk memberi kami 100 juta rupiah dan langsung transfer. Kami kaget dan terheran-heran, seperti orang bengong.
Maka segera kami telepon Mas Didi dan Mbak Tio, ingin menceritakan kesukacitaan kami bahwa Tuhan kita benar-benar peduli terhadap pergumulan anak-anaknya. Ceritanya dengan penuh semangat dan syukur. Firman Tuhan benar, Mas. Kalau kita sepakat, maka Tuhan akan mengabulkan apa yang kita doakan. Seperti dalam Matius 18:19 sambungnya. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini pengalaman pertamanya sebagai orang Kristen, bahwa Tuhan sungguh-sungguh nyata mendengar dan menjawab doa. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada beberapa hal yang dapat kita terapkan dari renungan maupun kesaksian ini. 1. Hampiri Tuhan dengan iman yang tidak meragukan Allah dan dengan hati yang bersih. 2. Bereskan hubungan yang retak. 3. Cari saudara seiman yang sepakat berdoa bersama saudara. 4. Kembangkan kesepakatan dalam doa bersama bagi suami dan istri. Dan terakhir, nantikan jawabannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun pengalaman rohani saudara kami dalam menaati firman Tuhan. Kami mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami, agar mereka pun mengalami janji Tuhan sendiri, bahwa doa dengan kesepakatan mendatangkan berkat dan menjadi pengalaman rohani mereka. Untuk saudara-saudara yang dalam pergumulan berat apapun, berikan pertolongan dan kemenangan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekarang terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.